Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Nah, seperti yang kalian lihat tadi bahwa proklamasi dibacakan oleh I.R. Soekarno dan didampingi oleh tokoh-tokoh kemerdekaan yang lain. Perjalanan panjang ditempuh oleh para pejuang kemerdekaan sampai pada akhirnya proklamasi kemerdekaan dapat dikumandangkan. Lika-liku perjalanan ditempuh oleh para pejuang kemerdekaan sampai di titik di mana terjadilah peristiwa Rengas Dengklok atau peristiwa yang terjadi sehari sebelum proklamasi dibacakan. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi setelah terkuaknya bahwa kota Nagasaki dan kota Hiroshima telah dibom oleh sekutu. Mendengar hal tersebut, para pemuda mengadakan rapat dan menghasilkan 3 keputusan. Keputusan yang pertama adalah kemerdekaan adalah hak rakyat Indonesia. Keputusan yang kedua adalah pemutusan hubungan dengan Jepang. Dan yang terakhir, I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta diharapkan segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah mengadakan rapat dan menghasilkan 3 keputusan tersebut, para pemuda bertemu dengan Soekarno dan Hatta dan menyampaikan hasil keputusan dari rapat yang mereka lakukan. Namun, keputusan yang disampaikan ditolak oleh I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta karena mereka beralasan Jepang masih bersenjata lengkap serta Jepang masih menjaga status quo. Karena hal itu, para pemuda merasa kecewa dan para pemuda berpikiran bahwa I.R. Soekarno dan Hatta ini harus kita amankan dari pengaruh Jepang agar proklamasi kemerdekaan ini harus secepatnya dilaksanakan. Maka dari hasil inisiatif mereka tersebut, mereka membawa I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok, tepatnya di rumah salah satu pasukan PETA atau pembela tanah air. Di situ, para pemuda dan golongan tua beradu argumen. Di satu sisi, para pemuda meminta kalau proklamasi harus kita segera laksanakan. Namun di sisi lain, golongan tua beranggapan bahwa kita nih harus menunggu keputusan dari Jepang. Nah, perdebatan terjadi antara golongan tua dan golongan muda. Dari perdebatan kedua pihak tersebut, diputuskanlah bahwa kemerdekaan akan dilaksanakan pada keesokan harinya, yaitu pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, seperti yang kalian perhatikan tadi bahwa rumah salah satu pasukan PETA yang ada di Rengas Dengklok itu tadi menjadi bangunan saksi bisu perjuangan kemerdekaan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh kemerdekaan Indonesia. Nah, kalau kalian lebih gali lagi, ada loh bangunan di Jawa Tengah yang menjadi saksi bisu kemerdekaan Indonesia. Yap, Lawang Sewu. Apa sih yang nggak tahu Lawang Sewu? Bangunan ikonik di Jawa Tengah ini menjadi saksi bisu perjuangan kemerdekaan Indonesia. Saat tentara Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942, Lawang Sewu ini dialihfungsikan sebagai penjara bagi tahanan perang ataupun tahanan terpidana mati.
3 tahun berselang, pada tahun 1945, Lawang Sewu menjadi saksi bisu peperangan yang terjadi antara tentara Jepang dan rakyat Indonesia. Peristiwa itu dikenal dengan peristiwa Palagan 5 Dino. Atas pertempuran tersebut juga, di depan Lawang Sewu juga diberdirikan monumen untuk memperingati para pejuang yang telah gugur di medan pertempuran. Selain iku, Lawang Sewu uga nyimpen mitos-mitos ing jerone. Apa maneh Lawang Sewu iku bangunan bersejarah lan Lawang Sewu sempet ditinggalake suwe. Mitose ya iku ana ing ruang bawah tanahe. Konon ruang bawah tanah ing Lawang Sewu iku bisa nembus ing Laut Jawa. Meski memiliki banyak mitos yang berkembang di dalamnya, Lawang Sewu juga sebagai salah satu tujuan wisata di Jawa Tengah. Karena selain kita melihat bangunan bersejarah yang sangat megah, memiliki banyak pintu, di Lawang Sewu juga kita bisa berwisata sejarah. Nah, dengan hal tersebut bisa mengembangkan sektor pariwisata di Indonesia. Oke, di sini saya akan membahas tentang seni rupa. Nah, materi tentang seni rupa sendiri kami menyantumkan adalah 4 saksi bisu perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, yang pertama ada dari Benteng Vredefort. Benteng Vredefort terletak di Keraton Yogyakarta dan didirikan pada tahun 1790 atas perintah dari Sri Sultan Hamengkubuwono I dan permintaan dari VOC. Nah, teman-teman, bisa dibilang Benteng Vredefort sendiri memiliki bangunan pada awalnya yang cukup sederhana juga. Jadi seperti tembok dari tanah, memiliki tiang dari pohon kelapa, dan juga beratap dengan ilalang. Selain bangunan bersejarah, Jogja juga memiliki seni kerajinan tangan, seperti contoh Shiroshima dan Manung's yang terletak pada platform. Nah, teman-teman, sekarang yang kedua adalah Lawang Sewu yang terletak di kota Semarang. Nah, Lawang Sewu ini sendiri didirikan pada tahun 1904 hingga 1907. Selain menjadi salah satu kota bersejarah di Indonesia, Semarang juga memiliki kerajinan tangan yang unik, seperti anyaman dari eceng gondok karya Pengokrek. Unik kan? Nah, yang ketiga ini berasal dari Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Sebelum menjadi museum seperti sekarang, bangunan ini menjadi kediaman perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang di Hindia Belanda. Laksamana Muda Tadashi Maeda, ia menghuni rumah ini sejak 1942 hingga 1945. Dan juga Museum Perumusan Naskah Proklamasi ini berada di Jalan Imam Bonjol 1, Menteng, Jakarta. Bangunan sejarah ini terdiri dari 2 lantai. Nah, yang keempat atau yang terakhir ini dari Rumah Bersejarah Rengas Dengklok. Rumah Bersejarah Rengas Dengklok ini berada di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 33, Rengas Dengklok Utara, Kecamatan Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Meski demikian, perabotan dan bangunan dari rumah tersebut masih asli hingga sampai sekarang. Nah, di daerah Rengas Dengklok sendiri terdapat makanan tradisional, yaitu bisa disebut dengan bolu kijing. Seperti ini nih contohnya nih. Nah, itulah 4 objek wisata bersejarah di Indonesia menjadi saksi bisu kemerdekaan Indonesia. Samping itu semua, kuliner juga ikut serta dalam mengembangkan sektor pariwisata di Indonesia. Kuliner bisa menjadi daya tarik yang kuat untuk menarik para wisatawan dari berbagai daerah. Karena itu juga, pemerintah jadi menetapkan 5 kota di Indonesia sebagai sektor kuliner. Salah satunya yaitu kota Solo yang terkenal dengan makanan khasnya berupa nasi liwet. Nasi liwet adalah nasi yang dimasak dengan santan, kaldu, serta beberapa rempah dan disajikan dengan sayuran labu siam, ayam suwir, telur, dan kerupuk. Nasi liwet ini biasanya disajikan menggunakan daun pisang sebagai alas sajinya. Solo, umumnya nasi liwet ini dijual di warung-warung di pinggir jalan. Namun meskipun begitu, nasi liwet ini tetap ramai dan diminati oleh berbagai pengunjung, baik dari dalam kota maupun luar kota. Nasi liwet ini sudah terkenal secara turun-temurun dari zaman dulu, bahkan sudah pertama kali dijual pada tahun 1934 dan dikonsumsi oleh keluarga bangsawan dan keluarga kesultanan. Rasa yang khas dan otentik dari nasi liwet ini menjadikan nasi liwet tetap digemari orang-orang hingga sekarang.
Untuk melestarikan makanan khas seperti ini, maka diperlukan juga kegiatan seperti promosi, pengembangan produk, serta kreativitas, agar makanan khas seperti ini tetap berkembang dan dikenal banyak orang. Sektor kuliner di Indonesia ini patut untuk selalu dilestarikan dan dikembangkan, agar semakin tumbuh dan dikenal masyarakat luas. Di Jawa Tengah juga terdapat beberapa tradisi yang rutin dilakukan dari dulu hingga sekarang. Beberapa contohnya yaitu tradisi wetonan, tradisi syawalan, dan tradisi syukuran. Tradisi seperti ini amat berguna untuk mempererat tali persaudaraan di tengah masyarakat. Dengan mengikuti perkumpulan di suatu tradisi, hubungan antara orang satu dengan yang lainnya akan semakin erat dan akrab. Bahwa tradisi seperti itu juga meningkatkan rasa toleransi di tengah perbedaan masyarakat yang beragam. Perbedaan suku, agama, dan ras yang ada di Indonesia seringkali dijadikan alat untuk mengadu domba satu sama lain, sehingga terjadi perpecahan dan permusuhan. Oleh karena itu, toleransi amat dibutuhkan untuk menghindari hal-hal yang dapat merusak persatuan dan kesatuan yang ada di Indonesia. Dengan begini, kita diajarkan untuk membina persaudaraan yang rukun kepada sesama manusia dan mengasihi orang lain seperti saudara kita sendiri, layaknya sabda Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Persatuan dan kesatuan menjadi senjata paling ampuh bagi Indonesia dalam mempertahankan dan menjaga keberagaman. Dalam penerapan atau realisasi dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan, terdapat faktor pendorong dan penghambat. Hal itu akan berdampak pada proses mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Seperti yang kita pahami sebelumnya dari budaya kasih dan budaya kekerasan, juga termasuk faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan. Salah satu contoh budaya kasih dan juga sebagai faktor pendorong adalah timbulnya rasa toleransi yang tinggi, di mana rasa saling menghargai, tidak ada sikap diskriminasi. Karena kita sebagai warga Indonesia yang memiliki berbagai kebudayaan, maka dari itu kita harus menjunjung tinggi rasa nasionalisme demi menjaga persatuan dan kesatuan dengan penuh kasih seperti ajaran Tuhan Yesus Kristus. Namun, pada kenyataannya masih terdapat orang-orang yang kurang adanya rasa toleransi antar sesama. Hal ini menjadikan salah satu faktor penghambat persatuan dan kesatuan. Sikap diskriminasi ini juga masih kerap muncul pada masyarakat tertentu. Salah satu contoh sikap diskriminasi yaitu salah satu orang yang terkena penyakit HIV. Akibat ia terkena penyakit HIV, masyarakat di sekitarnya menjadi menjauh karena berpikiran takut tertular dari penyakitnya. Justru sebaiknya kita sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi persatuan tidak mengucilkan sesama. Sebaiknya kita mendekati dan mensupport agar mereka tidak akan merasa terkucilkan. Membahas tentang HIV, mari kita pelajari lebih lanjut apa itu penyakit HIV dan apa dampaknya serta cara mencegahnya. HIV menyebabkan AIDS dan mengganggu kemampuan tubuh melawan infeksi. Virus ini dapat ditularkan melalui kontak dengan darah yang terinfeksi, air mani, atau cairan vagina. Faktor penyebab terjadinya HIV sering berganti pasangan, melakukan hubungan seksual yang berisiko baik homoseksual maupun heteroseksual, menggunakan jarum suntik narkoba secara bersamaan, penularan ibu hamil yang mengidap HIV/AIDS melalui plasenta ke janin. Dalam beberapa minggu, infeksi HIV, gejala seperti flu seperti demam, sakit tenggorokan, dan kelelahan dapat terjadi. Kemudian penyakit ini biasanya tanpa gejala sampai berkembang menjadi AIDS. Gejala AIDS termasuk penurunan berat badan, demam atau berkeringat saat malam, kelelahan dan infeksi berulang. Tidak ada obat untuk AIDS, tetapi kepatuhan yang ketat untuk mengonsumsi regimen antiretroviral dapat secara dramatis memperlambat bertambah parahnya penyakit.